ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala al-mustafa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah ikhwani dan akhwati, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kembali di kajian rutin membahas at-tauhid atau kitab tauhid. Yang sebelum, maaf mungkin suaranya serak basah dan kering. Terakhir kita masih di pembahasan bab yang ke-30 ya. Bab tentang al-istisqa'u bil anwa. Bab tentang menisbatkan hujan kepada bintang-bintang. Kemarin kita baru muqaddimah atau baru di awal-awal pembahasan. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab selain membawakan bab ini dengan judul Babun ma jaa fil istisqa'i bil anwa, bab tentang menisbatkan hujan, istisqa itu hujan, bil anwa terhadap bintang-bintang. Beliau membawakan dalil pertama sebagai terjemah al-bab atau terjemahan bab dari surah Al-Waqi'ah ayat 28 ayat 82. Allah mengatakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rizki yang ada pada kalian dari Allah ya, sedangkan kalian mendustakan Allah. Artinya di sini Syekh membawakan ayat ini sebagai bentuk bahwa orang-orang yang menisbatkan hujan kepada selain Allah ini sungguh apa? Perbuatan yang keterlaluan. Kenapa? Karena hujan itu rezeki dari Allah. Hujan itu rezeki dari Allah. Maka menisbatkan rezeki dari Allah kepada selain Allah ini sebuah bentuk apa? Kesyirikan. Ya, ini sebuah bentuk apa? Kesyirikan. Wa taj'aluna rizqakum, kalian menjadikan rizki tersebut, rizki hujan atau rizki yang lainnya, annakum, dan kalian tukadzibun, mendustakannya, mendustakan Allah sebagai pemberinya. Dan di sini sebagaimana yang kita bahas di awal dulu bahwa menisbatkan hujan kepada selain Allah secara umum ada dua ketentuan. Yang pertama, jika nisbatnya adalah nisbat musabbib, penyebab, artinya dia berkeyakinan bahwa hujan ini turun karena bintang ini, bintang inilah yang menjadikan hujan itu turun ya, dia meyakini bahwa turunnya hujan bintang ini yang menurunkannya. Maka jika sebabnya seperti ini, hadza syirkun akbar, ini syirik besar.
jika meyakini bahwa turunnya hujan karena bintang ini yang menurunkan atau bintang itu yang menurunkan, ya, maka apa? Ini syirik besar. Dan ini yang dimaksud dalam ayat tadi surah Al-Waqiah 82. Ya. Atau juga sebab yang kedua, atau juga maksudnya apa? Bentuk yang kedua maksud saya, yaitu menjadikan bintang-bintang itu sebab saja. Ya, dan dia tetap meyakini Allah yang menurunkannya, atau dia meyakini bahwa hujan itu dari Allah, cuman sebabnya bintang-bintang ini. Maka para ulama mengatakan yang kedua pun termasuk syirik, tetapi syirik kecil. Artinya pelakunya tidak sampai keluar dari Islam, pelakunya masih seorang muslim, cuman dia telah berbuat kesyirikan. Karena syirik ada dua kan, syirik besar, syirik kecil. Syirik kecil artinya orang yang melakukan perbuatan syirik, ya, tapi kesyirikannya tidak menyebabkan keluar dari Islam. Seperti ini contohnya, orang yang meyakini bahwa Allah lah yang, bahwa hujan ini dari Allah, Allah yang menurunkan, tapi sebabnya ini, maka ini bentuk kesyirikan. Kenapa? Ya, bentuk kesyirikan, tapi syirik kecil. Kenapa? Karena tidak ada nas yang menyatakan bahwa turunnya hujan ini karena sebab bintang-bintang ini, tidak ada. Maka menjadikan sebab yang tidak ada nasnya, menjadikan sebuah sebab yang tidak ada nasnya dari Allah atau dari hadis Nabi, masuk kepada ranah kesyirikan, meskipun syiriknya syirik kecil. Dan ingat, syirik kecil pun berbahaya, dan Nabi SAW tidaklah mengingatkan kesyirikan kecuali dengan tegas, meskipun syirik itu syirik kecil, ya, meskipun syirik itu syirik kecil, karena syirik kecil di sini adalah pintu menuju syirik besar. Satu contoh momennya ketika yang semisalnya, ya, meskipun perbuatan itu syirik kecil, tapi Nabi sangat memberikan nasihat dengan tegas, seperti halnya ketika seorang sahabat datang menemui beliau dan mengatakan, Masya Allah wa syi'ta, Masya Allah wa syi'ta. Jadi seorang sahabat mendatangi Nabi kemudian mengatakan kepada Nabi, Masya Allah wa syi'ta, demi kehendak Allah dan kehendakmu. Di sini sahabat ini menyamakan kehendak Allah dan kehendak Nabi dengan ucapannya, tapi tidak dengan keyakinannya. Artinya sahabat tidak mungkin secara hati meyakini Nabi dengan Allah sama, tidak. Paham? Nabi tidak meyakini dengan hati dia, atau sahabat yang mengatakan tadi tidak meyakini bahwa kehendak Nabi dan kehendak Allah itu sama. Cuman ucapannya terbukti. Dia mengatakan Masya Allah wa syi'ta, demi kehendak Allah dan kehendakmu. Kata-kata wa atau dan ini ma'iyah, bermakna ma'iyah, persamaan, menyamakan. Kalimat wa artinya dan itu maknanya ma'iyah. Ma'iyah itu menyamakan, kebersamaan. Satu contoh, umpamanya kalau saya contohkan gini, dakhala Muhammadun wa Ahmadu ilal masjidi. Muhammad dan Ahmad masuk ke masjid. Kalimat Muhammad dan Ahmad masuk ke masjid ini artinya masuknya bersamaan atau urutan? Bersamaan. Kalau maksudnya urutan, maka kalimatnya bukan dan, tapi thumma. Kalau bahasa kita kemudian, ya. Muhammadun thumma Ahmadu dakhalal masjidah. Muhammad kemudian Ahmad masuk ke masjid. Maka secara bahasa kita bisa memahami bahwa pernyataan Muhammad kemudian Ahmad masuk ke masjid ini merupakan apa? Menjelaskan urutan yang masuk ke masjid, Muhammad dulu kemudian Ahmad. Maka di sini tidak menyamakan, mengurutkan. Sedangkan ucapan dan di sini apa? Menyamakan. Nah, ucapan sahabat di hadapan Nabi yang mengatakan Masya Allahu wa syi'ta, demi kehendak Allah dan kehendak Rasul, di sini Nabi marah. Nah, ucapan ini ucapan kesyirikan. Karena menyamakan sesuatu yang bukan bagian dari hak Allah, itu bentuk kesyirikan. Meskipun di sini apa syiriknya syirik kecil. Tapi Nabi SAW memarahi sahabat dengan mengatakan, ataj'alu lillahi niddan,
apakah engkau menjadikan diriku sekutu bagi Allah? Dengan suara yang tegas ketika itu, dengan suara yang lantang. Ataj'alu lillahi niddan, apakah engkau dengan perkataanmu ini, dengan ucapanmu ini, menjadikan diriku sekutu bagi Allah, tandingan Allah, sehingga engkau mengatakan dan kehendakmu? Qul masya Allah, dah katakan hanya kehendak Allah saja. Artinya di sini Nabi hendak mengajarkan yang inti saja, cukup hanya kehendak Allah saja. Karena sesuatu yang menjadi kehendak-kehendak manusia, jika Allah tidak berkehendak tidak terjadi, ya kan? Sehingga Nabi mengajarkan qul masya Allah wahdah, katakan hanya kehendak Allah saja. Nah, ini artinya bahwa ucapan yang seperti ini kesyirikan, tetapi syirik kecil, tetapi Nabi tetap memarahinya. Begitu halnya jika ada orang yang meyakini Allah yang menurunkan hujan, dia tahu hujan itu dari Allah, tapi dia ada meyakini nisbat sebab bahwa selain Allah yang turun hujan, juga sebabnya karena bintang ini. Nah, permasalahannya, adakah nas dari Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa sebabnya turun hujan juga bintang-bintang ini? Tidak ada. Maka jika tidak ada, terjatuh kepada syirik kecil dan terlarang, ya, dan terlarang. Dan terbukti dalam hadis yang dibawakan oleh Syekh juga di bab ini, nanti kita bahas di setelahnya, bahwa ada orang-orang yang di pagi hari dia beriman dan juga kafir. Nanti di hadis bagian akhir insyaallah. Baik, itu yang menjadi pembahasan kemarin secara sekilas di awal pertemuan bab ini. Berikutnya Syekh membawakan terjemahan bab, yaitu hadis dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna al-fakhru bil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa'u bin nujumi wan niyahah wa an-niyahah. Kata Nabi, ada 4 hal, ada 4 perkara yang ini terjadi pada umatku, dan 4 perkara ini min amri jahiliyah, termasuk perkara jahiliyah. Maksudnya termasuk amrun di sini, para ulama mengatakan al-amru di sini sya'nun ay daidan, maksudnya kebiasaan. Ada 4 hal yang mana 4 ini masih menimpa umatku, padahal 4 hal ini kebiasaan orang jahiliyah, artinya kebiasaan orang-orang di luar Islam, maksudnya gitu. La yatrukuhunna, 4 hal ini mereka tidak meninggalkannya, masih ia bawa, masih apa? Masih banyak dikerjakan oleh umatku, menunjukkan apa? Sedikitnya berilmu sehingga banyak yang mengerjakannya. Yang pertama kata beliau, al-fakhru bil ahsab, orang yang membanggakan ahsab. Ahsab itu apa ya? Keturunan atau apa ya? Bagian dari sesuatu yang menjadi khas pada sukunya, sesuatu yang menjadikan khas pada apa? Suku, golongan, kelompok, ya. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab, mencela ansab. Ansab itu keturunan. Kalau ahsab itu lebih besar, ya. Kalau ahsab itu sifatnya perkumpulan, kelompok, atau juga qabilah, suku. Kalau ansab itu keturunan, artinya ini turunan siapa gitu. Ini yang kedua, mencela keturunan, mencela nasab. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum. Wal istisqa'u bin nujum, yaitu mereka menisbatkan turunnya hujan karena bintang-bintang.
menisbatkan turunnya hujan karena bintang-bintang. Ini yang ketiga. Yang keempat, waniyahah, meratapi kematian. Waniyahah, meratapi kematian. Ini 4 hal sya'nul jahiliyah, amrul jahiliyah. Maksudnya 4 hal ini kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah sebelum kedatangan Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kebiasaan ini ya, dengan datangnya Islam, Nabi memerangi 4 hal ini, terlarang dalam agama ini. Dan dakwah yang Nabi bawa menghilangkan 4 hal ini, di antaranya menghilangkan 4 hal ini. Dan kita tahu Nabi kita Muhammad SAW tentunya ketika memberikan peringatan, nasihat, dasarnya Al-Quran kan, dasarnya Al-Quran. Dan juga Nabi SAW ketika mengingatkan umatnya dari hal yang buruk, karena memang perkara itu perkara yang tidak baik secara moral, secara kejiwaan, apalagi memang agama melarang. Apalagi agama melarang. Contoh, kalau kita melihat namanya larangan dari 4 hal ini, yaitu al-fakhru bil ahsab, bangga dengan kelompok. Bangga dengan kelompok ini sebuah hal yang musibah, saya katakan. Kenapa? Karena akan menjadikan manusia berkotak-kotak, dalam artian dengan nama kelompok. Padahal semua kita asalnya dari Adam, ya kan? Semua kita asluhu min Adam. Ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan Nabi Adam dan anak keturunan kecuali itu ibadah, satu tujuan, bukan dengan tujuan yang lain, satu tujuan. Kalaupun dikatakan lantas kenapa, lantas apa hikmahnya Allah membeda-bedakan adanya suku ini, suku ini? Jawabannya yang Allah sebutkan di surah Al-Hujurat, ya, di surah apa? Al-Hujurat. Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat di ayat ke 13, kata Allah, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kemudian apa? Lita'arafu. Kata Allah, wahai manusia berarti kan umum, seluruh anak Adam dan seluruh manusia apapun jenis kulitnya, kayak gitu, apapun sukunya, apapun latar belakangnya, pokoknya manusia. Makanya apakah manusia itu hanya kulit putih? Kan enggak ya, yang hitam juga manusia. Sehingga Allah mengatakan ayuhanas, ya ayuhanas, wahai manusia seluruhnya, inna khalaqnakum, sungguh kami menciptakan kalian, min dzakarin, dari jenis kelamin laki-laki, wa untha, dan juga jenis kelamin wanita. Kemudian wa ja'alnakum syu'uba, kami jadikan kalian syu'uba. Syu'uba itu apa namanya, kelompok yang lebih besar, perkumpulan yang lebih besar, atau suku bangsa kalau diartikan biasanya di Al-Quran, terjemahan biasanya suku bangsa, warga negara, atau waqabail, perkumpulan sifatnya kelompok, suku-suku, ya kan? Karena dalam satu negara, apakah satu suku? Kan enggak. Di negeri kita aja dengan nama warga negara Indonesia, apakah sukunya satu? Kan tidak. Berapa suku? Banyak. Kata jadi wong Jawa, kayak lebih dari 100 ya, lebih saya kira. Nah, Allah sampai menyebutkan wa ja'alakum syu'uba, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, artinya di perkumpulan yang besar seperti namanya negara. Atau wa qabaila, perkumpulan sifatnya kecil-kecil,
Maka qabail bisa diartikan kelompok, bisa diartikan suku, atau hal yang semisalnya. Tujuan intinya apa? Allah mentakdirkan kehidupan manusia. Ada laki-laki, ada perempuan, ada suku apa? Ada warga negara yang berbeda, ada suku yang kelompoknya terkecil. Tujuannya kata Allah ta'aruf, untuk saling mengenal, sudah. Mengenal. Untuk mengenal. Supaya tahu, oh Jawa ya, wong Jawa. Oh ya wis, aku Sunda. Batak ya, ya. Kenapa? Lah omongannya kayak wong Batak. Sudah tahu, ya sudah tahu sudah. Li ta'aruf kata Allah, untuk tahu sudah. Kalau sudah tahu sudah. Maklumat bahasanya. Kalau maklumat berarti nggak ada konsekuensi. Kalaupun ada konsekuensi, menghargai kebiasaan di situ, selama tidak melanggar agama, gitu kan. Contoh umpamanya, antum orang Jawa, ya. Kebiasaan orang Jawa kalau ngomong biasa, lembut kan. Banter dikit, wah iki wong ki nesu-nesu ya. Kan gitu. Maka ketika itu ketemu orang Batak, lah, banter mau ngomong ke? Keras sekali kok kau ngomong. Oh iya, saya di timur biasa seperti itu. Mamanya Batak ya? Oh emang saya orang Batak. Nah, ketika dia tahu bahwa dirinya orang Jawa, dia orang Batak, sudah maklumi. Kenapa? Karena orang Batak seperti itu ngomongnya. Jangan dipaksa orang Batak supaya seperti kita. Sudah maklumi. Untuk tahu otak masing-masing supaya bisa bergaul. Ta'aruf. Hanya itu inti dasarnya, itu yang Allah inginkan, perbedaan ini. Bukan menjadikan Batak lebih mulia, wong Jawa lebih apik. Jadi sopo? Gak ada. Makanya Allah menyebutkan kelanjutan ayatnya, yang membedakan seorang mulia tidaknya di sisi Allah bukan karena dia Jawa, bukan karena dia Batak, bukan karena dia perempuan atau laki-laki. Kata Allah, kelanjutan ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang menjadikan kalian mulia itu bukan karena Bataknya, karena Jawanya, karena Melayunya, bukan. Karena kalian bertakwa. Engkau iman dan takwa, itu sudah jadi mulia. Dan hal seperti ini pun diingatkan Nabi ketika Nabi di Haji Wada. Ayuhan nas, innakum min Adam. Wahai manusia, semua kalian asal usulnya dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. Nabi mengingatkan di Haji Wada kepada seluruh kaum mukmin ketika itu yang ikut haji bersama Nabi, yang tentunya haji bersama Nabi macam-macam kan. Ada orang dari Habasyah yang kulitnya hitam kayak Bilal, Wahsy. Ada orang dari seperti Salman Al-Farisi yang notabene kulitnya putih, atau yang lain, sahabat-sahabat yang lain. Sehingga Nabi mengatakan, ayuhan nas, wahai manusia, ya, innakum min Adam, sesungguhnya kalian semua asalnya dari Nabi Adam. Wa inna Adam min turab, sungguh Adam itu dari tanah. Mengingatkan asal kita sama. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa tidaklah Allah dan Rasul yang melarang hal ini, kan ini buruk jika menjadikan sebab kemuliaan buruk. Saya menjelaskan hal di sini dulu, nanti ada kaitan dengan masalah apa, penisbatan hujan kepada bintang. Termasuk kalau kita melihat dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah menyebutkan zakar wa untha. Termasuk hal dalam hal ini, tidak boleh seorang laki-laki mencela perempuan disebabkan jenis kelaminnya, atau seorang merasa malu ketika berjenis kelamin perempuan, atau sebaliknya, ya kan? Kan ada banyak orang tidak terima dirinya laki-laki. Ada nggak? Ada. Kaum LGBT, ya. Kaum LGBT, dia nggak terima takdirnya laki-laki. Padahal enak nggak jadi laki-laki? Enak nggak bapak-bapak? Enak nggak? Enak nggak jadi laki-laki? Enak. Bagi laki-laki yang normal ditanya seperti ini, enak Ustadz. Iya. Tapi ketika laki-lakinya sudah mulai pudar, orang enak Ustadz. Kenapa? Karena fitrah udah rusak, maka jam nggak enak. Sama halnya ketika perempuan ditanya, enak nggak ya ibu-ibu jadi perempuan? Enak nggak ibu-ibu? Enak jadi perempuan. Kenapa? Karena takdir Allah seperti itu.
Kenapa? Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan di alam semesta ini kecuali tepat, dan tidak ada yang sia-sia, dan tidak ada yang tidak benar. Ketika Anda meyakini Allah nggak adil, si fulan harusnya jadi laki-laki kok di perempuan, Anda telah berburuk sangka kepada Allah. Dan sifat dan keyakinan ini bisa apa? Menjadikan dia kufur. Ya, karena ketika Allah menjadikan manusia adalah laki-laki perempuan, ini semua Allah tahu, yang maslahat Allah tahu, dan tidak ada ketidakcocokan, pasti cocok. Hanya manusia lah yang jika dia bersyukur maka makin nikmat, jika tidak dia tidak akan merasa bahagia dengan takdir Allah. Maka tidak perlu mencela, dan juga tidak perlu sedih ketika punya anak perempuan. Sebagaimana kaum jahiliyah, ya, kaum jahiliyah mereka merasa sedih ketika memiliki anak perempuan, sebagai bukti bahwa perkara jahiliyah itu yang tercela itu banyak. Di antaranya masalah tadi, masalah aibnya orang-orang jahiliyah ketika memiliki anak perempuan. Anda bisa buka dalam surah An-Nahl, ya, dalam surah An-Nahl, bagaimana Allah sampai menjelaskan orang-orang jahiliyah itu dulu ketika punya anak wanita mereka merasa aib. Ketika mereka punya anak wanita, dapat kabar gembira kelahiran istrinya itu anak wanita, anak perempuan, mereka merasa aib, nggak terima. Sama Allah sebut dalam surah An-Nahl ayat 58-59, ya. Kata Allah, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Jika mereka atau jika salah seorang dari orang-orang musyrik dapat kabar gembira, Allah membahasakan kabar gembira. Yang namanya kabar gembira kan lazimnya kebaikan apa keburukan? Hah? Yang namanya kabar gembira lazimnya kebaikan apa keburukan? Kebaikan, ya. Kecuali maksudnya ada maksud yang lain, seperti ngejek, ya. Allah sering taubih, menghinakan orang-orang kafir dengan istilah wabasyirhum bi'adzabin alim, pamanya dalam Al-Quran, dan berilah kabar gembira berupa azab. Kan basyara yubasyiru itu makna dasarnya kabar gembira, tapi Allah mengatakan wabasyirhum bi'adzabin alim, dan beri kabar gembira dengan azab. Maka maknanya bukan hakiki kabar gembira, tapi sebagai taubih, ejekan bagi orang kafir, bahwa mereka kabar gembiranya berupa keburukan. Nah, tapi dasar kalimat basyir itu kabar gembira, kabar baik. Di sini hakikatnya Allah di dalam menciptakan laki-laki perempuan itu kebaikan, ya. Sehingga ketika Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrik jahiliyah dulu, wa idza busyira ahaduhum bil untha, jika mereka salah seorang di antara mereka mendapat kabar gembira berupa anak untha, anak wanita, bagaimana sikap mereka, bagaimana respek mereka? Kata Allah, dhalla wajhuhu muswadda, maka raut wajah mereka itu hitam memerah. Dhalla wajhuhu, ya, wajah mereka hitam dan penuh merah. Wa huwa kadhim, saking marahnya. Kadhim artinya saking marahnya. Berarti kan nggak bahagia dia, kan? Artinya Allah menjelaskan bagaimana bencinya orang kafir, orang musyrik, kafir musyrik, yang kalau dapat kabar gembira berupa anak perempuan, mereka benci, nggak suka. Wa huwa kadhim, sangat marah. Sehingga mereka pilihannya dua, salah satu dari dua, yang keduanya buruk. Sehingga Allah mengatakan di ayat setelahnya, yatawara minal qaumin su'i ma busyira bih. Mereka atau salah seorang dari orang musyrik tadi, ketika dapat kabar gembira berupa kelahiran anak perempuan, mereka harus bersembunyi dari apa? Dari manusia. Kemana mereka harus bersembunyi? Dari banyaknya orang. Kan berarti kan bersembunyi berarti apa? Ada ketakutan, ada rasa malu.
Yatawarau minal qaumi, harus kemana mereka bersembunyi dari banyak orang. Ma busyira bih, atas kabar gembira berupa anak perempuan tadi. Ayumsikuhu ala hunin am yadusu fi turab. Apakah anak yang terlahir perempuan tersebut akan ia pelihara dengan konsekuensi ala hunin, menanggung rasa malu seumur hidup. Ayumsikuhu ala hunin, kalau dipelihara anak perempuan konsekuensinya menanggung apa? Rasa malu seumur hidup. Atau yang kedua pilihannya, am yadusuhu fi turab, atau dikubur mati apa? Dikubur ke tanah hidup-hidup. Ya, dua-duanya buruk nggak? Dua-duanya keputusan yang buruk tidak? Yang buruk. Sehingga Allah mengatakan di akhir ayat, ala sa'a ma yahkumun, sungguh buruk semua keputusan orang kafir itu. Dan sungguh buruk penilaian orang kafir terhadap anak perempuan. Maka di sini Allah mengatakan manusia ada yang laki-laki perempuan dan ada yang laki-laki dan perempuan. Ini bukan berarti karena Allah membedakan yang perempuan lebih hina atau yang laki-laki lebih mulia, tidak, atau sebaliknya, tidak. Itu semua hikmahnya apa? Untuk perkembang biaknya manusia. Makanya ada hikmah luar biasa memang. Allah menjadikan adanya wanita supaya apa? Adanya keturunan. Iya enggak? Iya. Kalau seandainya kaum laki-laki yang membenci kaum wanita, nggak ada keturunan. Atau sebaliknya, kaum wanita membenci kaum laki-laki, dia pun nggak pernah punya keturunan. Belum sisi lain, hatinya kering kerontang, nggak punya kekasih. Iya tak? Laki-laki yang normal, perempuan yang normal, hidup menjomblo itu sakit hatinya, sakit di dalam, cuman gak banyak orang tahu aja. Iya. Itu yang normal. Kalau ada orang merasa enak menjomblo, berarti sudah nggak normal. Wallahi saya katakan nggak normal. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Laki-laki perempuan normal, kemudian dia mengatakan, Ustaz, saya enak hidup menyendiri. Wallahi sudah tidak normal. Ucapannya hanya mengelabui diri sendiri saja. Iya. Iya toh? Iya. Ustaz, bagaimana kalau sudah tua, Ustaz? Sudah nggak mampu nikah. Normal nggak dia? Kalau normal hati tetap pengen, cuman fisiknya seorang mampu. Berarti fisik orang mampu itu apa? Yang menghalanginya. Tapi kalau hatinya masih normal, cik gelem duwe bojo. Ya Pak, Bapak. Ya, sampai salah. Ini masalah amril jahiliyah. Al-fakhru bil ahsab. Bangga dengan kelompok, hal yang tercela. Maka tadi saya katakan juga dalam surah Al-Hujurat, Allah sampai menyebutkan juga apa? Qabail, syu'uba wa qabail, bangsa, suku bangsa. Ustaz, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apakah ada orang yang bangga dengan kelompok besarnya? Ada. Orang-orang Iran, Persia, mereka merasa bangga dengan kelompok mereka dari dulu sampai sekarang. Orang-orang Yahudi, mereka sangat bangga dengan kelompoknya dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat. Mereka merasa keyahudian mereka sebuah kemuliaan di sisi Rabbnya. Bahkan sampai mereka membuat suatu klaim, statement, apa klaim? Pengakuan. Kata mereka, lan yadkhulul jannah illa kana hudan aw nasara. Kata mereka, tidak akan masuk surga kecuali kalau dia sukunya Yahudi atau Nasrani. Kan luar biasa ini. Kebanggaan terhadap sukunya, kabilahnya, sampai mereka membuat suatu pernyataan bahwa surga itu hanya untuk orang Yahudi ataupun Nasrani. Nanti bisa buka dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-111. Allah mengabadikan bagaimana bangganya orang Yahudi dan Nasrani terhadap
keyahudian dan kenasranian mereka. Sehingga Allah mengatakan tentang ucapan mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 111, wa qalu lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Kata Allah, lihat, mereka orang-orang ahlul kitab mengatakan lan yadkhulal jannah, tidak akan masuk surga illa kecuali man kana hudan aw nasara, kecuali dia seorang Yahudi atau Nasrani. Ini ucapan bangga dengan apa? Namanya syu'ub, golongan. Kalau suku terkecilnya, karena Yahudi juga ada banyak kelompok-kelompoknya. Nah, kelompok-kelompok di dalam tubuh Yahudi itu namanya suku. Kalau Yahudi secara besar itu namanya apa? Golongan. Mereka mengatakan, dan Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ini, mereka mengatakan tidak akan masuk surga. Ini sebuah claim statement yang paten bagi mereka kan. Tidak akan masuk surga kecuali kalau dia itu Yahudi atau Nasrani. Kan luar biasa kan? Allah jawab, tilka amaniyum, itu ingin-inginnya mereka, itu angan-angannya mereka. Dan Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang Nabi kita bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, iya kan? Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW, yang beliau bukan orang Yahudi, bukan pula orang Nasrani, yang Nabi Muhammad dakwahnya bukan hanya kepada orang Yahudi atau Nasrani, tapi kepada seluruh manusia. Kata Allah, qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang mereka bangga dengan keyahudiannya dan kenasraniannya. Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad? Hatu burhanakum, datangkan dalil yang paten, yang jelas, in kuntum shadiqin, jika klaim kalian itu benar, jika sangkaan kalian itu benar bahwa yang masuk surga itu hanya Yahudi dan Nasrani. Mana bukti nyatanya, mana bukti realnya dari Allah Rabbul Alamin? Kan nggak bisa. Nah, menunjukkan bahwa bangga dengan suku, kelompok, ini bukan ajaran Islam, bukan ajaran yang dibawa oleh para Rasul, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga qabail, ya, adanya suku-suku dalam setiap kelompok. Karena di sana satu kelompok kadang ada banyak suku. Terjadi nggak orang bangga dengan sukunya? Jadi tidak hanya bangga itu dalam satu perkumpulan kelompok, tapi juga suku terkecil. Ya. Kalau perkumpulan kan masih umum, perkumpulan itu atau syu'ub itu sifatnya lebih luas. Kalau qabail lebih spesifik, lebih kecil. Ada orang bangga dengan syu'ub seperti orang-orang Persia atau orang Iran atau tadi Yahudi, Nasrani. Tapi ada juga di antara mereka bangga dengan apa yang ada pada kelompok kecil mereka, suku-suku. Ya. Antum kira orang Yahudi itu semuanya bangga dengan satu nama saya Yahudi? Betul, secara umum mereka juga bangga dengan keyahudiannya. Tapi di antara orang Yahudi pun mereka bangga dengan kelompoknya masing-masing. Karena orang Yahudi juga satu sama lain berseteru. Nah, orang Yahudi juga kan punya banyak suku-suku. Yang mana suku satu dengan suku yang saling berseteru. Nah, ada suku Yahudi. Saya katakan ya, Yahudi itu apa? Sebuah syu'ub, kumpulan besar. Di bawah syu'ub Yahudi ada suku yang sangat besar dan paling dibanggakan di kelompok mereka, namanya Suhniyun, apa? Suhniyun, lupa saya namanya. Istilahnya tuh kalau dasar mana? Nggak ada. Jadi suku Yahudi terbesar itu namanya, tulisannya Suhniyun, ya, ada sini. Ini syu'ub. Nah, di bawahnya ada qabail, suku-suku. Suku paling besar dan paling mulia
yang paling mereka anggap mulia itu Suhniyun. Jadi saya ulangin bahwa Yahudi ini sebuah syu'ub, sebuah kumpulan besar yang mereka bangga dengan kumpulan besar tadi, dengan syu'ub tadi. Sampai mereka membuat klaim tadi dalam Al-Quran ya, surah Al-Baqarah ayat 111, bahwa yang masuk surga itu kalau nggak Yahudi, Nasrani ya. Padahal kita tahu Yahudi Nasrani juga aslinya satu suku atau satu keturunan. Siapa? Banu Israel. Iya kan? Yahudi dan Nasrani itu aslinya satu keturunan, yaitu apa? Banu Israel. Banu Israel berarti apa? Anak cucu dari Nabi Yakub. Nabi Yakub digelari Israel. Tapi ketika sudah beranak pinak, bangga dengan yang ini, bangga itu. Nah, di tubuh syu'ub Yahudi, di tubuh satu perkumpulan atau kelompok besar Yahudi juga ada banyak qabail, suku-suku yang di antara mereka saling membanggakan, dan mereka mengklaim suku termulia di kalangan orang-orang Yahudi itu Suhniyun atau Suhniyun. Sama halnya di qabilah, di syu'bil Arab, di bangsa Arab itu kan banyak suku-suku, banyak qabilah. Yang paling mulia Quraisy. Dan mereka mengklaim seperti itu. Artinya mereka mengklaim, kita tahu kan, suku Arab atau bangsa Arab itu kan banyak sukunya. Mereka menganggap dan mereka mengklaim yang paling mulia, yang paling terhormat Quraisy. Yang lain di bawahnya, dan terbukti yang memimpin suku-suku Arab dari Quraisy. Paham sampai sini? Begitu terjadi. Nah, ini semua kalau kita lihat secara agama kan tadi, lita'aruf, hanya untuk ta'aruf, untuk mengetahui sudah. Tidak untuk menentukan ini lebih mulia, ini tidak lebih mulia, enggak. Dan tidak hanya di kalangan bangsa Arab, bangsa Indonesia juga ada kan gitu. Iya enggak? Ada yang mengklaim bahwa suku Jawa lebih mulia? Hah? Enggak, insyaallah antum sudah ngaji, enggak tahu ya. Tapi sebagian orang merasa lebih baik. Saya ketemu orang Jawa, coba golek wong Jawa nengok dia apa ono wong Jawa. Ya, saya ketemu orang Jawa yang bangga dengan kejawaannya. Golekan wong Jawa, pasti ning dhewe ono wong Jawa. Di mana aja ada wong Jawa. Berarti Jawa luar biasa kan? Ini nggak sadar ucapan apa? Dia bangga dengan suku Jawanya. Atau di kalangan orang-orang timur, apa orang mana? Sumatera. Biasanya orang mana itu? Batak ya. Batak aja kan macam-macam itu. Ada Batak Syihabuan apa? Enggak tahu, lupa namanya. Iya, di antara mereka juga saling bangga itu. Nah, artinya jika itu ada pada seorang yang telah beriman kepada Allah dan dia lebih mengutamakan kesukuannya, kabilah, ini amrul jahiliyah, ini perkara buruk yang tidak pernah diajarkan oleh Islam. Merusak akidah bahasanya. Merusak akidah. Ya. Sehingga Nabi mengatakan la yatrukuhunna, hampir kebanyak orang tidak mau meninggalkannya. Hampir orang tidak mau meninggalkannya. Contoh ya, Anda bicara tentang orang Arab. Termasuk yang kedua nih, wa ta'nu fil ansab, mencela nasab. Kalau Anda bicara secara umum orang Arab, meskipun Anda pernah tinggal di Arab, hampir mereka itu betul-betul di antara kebiasaan yang mereka pegang, mereka akan nikah dengan sesama mereka, bahkan menikah dengan kabilah mereka.
Karena orang Arab juga itu qabilahnya macam-macam. Mutiri, Dhufairi, Harbi, Ruhaili, apalagi banyak sekali. Ruhaili akan nikah sama Ruhaili, Dhufairi sama Dhufairi, Harbi sama Harbi, Tuwaijiri sama Tuwaijiri. Hampir mereka menjaga. Sedikit yang bahasanya apa? Tuwaijiri nikah sama Harbi. Bahkan betul apa yang Nabi sabdakan. Saya hidup 5 tahun di Arab Saudi, 5,5 tahun. Kadang saya ketika ngumpul sama teman-teman orang Arab, ngumpul gini, saya terus-terusan ketika bermuamalah, bergaul sama orang Arab, saya cukup mengenal nama, dan saya tidak akan mengatakan qabilah mana, enggak. Karena kalau mereka bertanya, bertaruh kenalan, Mas Muk, siapa namamu? Ahmad. Ahmad main. Ahmad siapa? Ahmad dari mana? Harbi. Oh, Harbi. Ente? Ruhaili. Oh, Ruhaili. Tujuan mereka nanya di belakangnya Harbi, Dhufair apa? Ada sedikit kebanggaan. Anda terusan muamalah sama mereka, berusaha untuk cukup nanya nama. Kalaupun Anda bertanya suku, tujuan, oh Ruhaili ya, Masya Allah, Barakallah, nah gitu aja. Atau karena kebetulan di dalam mobil itu ada beberapa orang yang sukunya beda, baru Anda ngomong, saya ingatkan ayat ini. Karena memang seperti ini masih melekat, meskipun mereka telah masuk Islam, kecuali Allah rahmati. Maka kata Nabi, la yatrukuhunna, mereka hampir-hampir tidak meninggalkannya, perkara jahiliyah ini. Maka di antara bukti mereka menjaga ini, atau kebiasaan yang masih mereka jaga, padahal buruk dalam Islam, di antara mereka tidak menikahkan kecuali dengan qabilahnya, dengan sukunya. Makanya tanpa sadar orang Arab itu kalau di antara keturunannya nikah sama orang bukan Arab, itu dikucilkan itu. Iya, itu dikucilkan. Betul. Dikucilkan. Kecuali yang Allah rahmati, artinya yang dia paham Islam bener, dia nggak akan mengucilkan, meskipun pemain di antara anak mantunya bukan orang Arab, nggak akan mengucilkan. Yang Allah rahmati, ingat ya, artinya Allah rahmati berarti dia paham agama, paham tentang larangan ini. Yang nggak paham ya tetap akan seperti ini, bangga. Dan demi Allah, orang Arab itu kalau ngumpul itu pasti sama mereka. Ngumpul dan arti ngumpul di warung makan atau di sama mereka. Bukan Arab ikut ngumpul itu bisa dihitung jari. Karena tadi ada sifat jahiliyah yang masih melekat, yang sulit menghilangkannya kecuali Allah rahmati. Saya punya cerita unik, ada kaitan dengan masalah ini. Ceritain nggak? Unik, tapi jadi pelajaran, dan saya ngasih pelajaran kepada mereka. Kira-kira tahun 2010, saya masih mahasiswa di Arab Saudi. Saya punya dosen namanya Syekh Ali Ibn Ghazi At-Tuwaijiri, qabilah Tuwaijiri, dan ada video beliau di YouTube channel beliau. Beliau dosen tafsir di Jami' Islamiyah. Dan Tuwaijiri ini termasuk qabilah besar, suku besar di orang Arab. Dan Tuwaijiri termasuk rata-rata para pengusaha, dan banyak pengusaha Arab ke Indonesia diantara dari qabilah Tuwaijiri. Yang bantu ini bantu rata-rata dari Tuwaijiri, karena para pengusaha. Ketika itu Ana dekat dengan Syekh Ali ini, karena kebetulan rumahnya di belakang kampus, depan kampus. Saya sering ke rumahnya. Awalnya karena terapi, saya bekam dia. Karena dia sakit, saya bekam dia, dan sembuh, sehingga langganan. Sampai seluruh keluarga beliau, Ana dikenalkan keluarga dia yang di Madinah ketika itu. Maksudnya suku apa? Keluarga dia yang ada di Madinah. Karena beliau aslinya, suku Tuwaijiri itu aslinya tinggal di daerah
Buraidah, itu pinggiran Madinah, pinggiran Arab Saudi. Tapi beliau di Madinah dengan keluarga yang dekat dia. Dan anak biasa ke rumahnya makan malam, makan siang. Kalau ada perlu sama anak pasti dijemput ke kampus sama anak-anak yang suruh jemput, ya kan? Intinya gitu, menghormatin saya. Dan saya kalau berbicara sama beliau tentunya dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab Fusha, bahasa Arab resmi, bukan bahasa Arab pasaran, bukan. Dan beliau sangat senang dengan anak. Dan banyak hal yang kadang-kadang anak ngasih masukan ke dia, dan dia dosen, sudah profesor. Anak punya satu cerita, anak nasihatin beliau. Beliau punya kitab, banyak kitab beliau. Di antaranya beliau punya kitab kecil, ya ringan kitabnya, judulnya Al-Istishfa'u bil Quran, sembuh dengan Al-Quran. Maksud metode penyembuhan dengan Al-Quran dan hadis. Kitabnya itu, Allah sudah terjemah belum? Saya sempat waktu itu niat izin mau menerjemahkan kitab beliau, sembuh dengan Al-Quran dan hadis. Maksudnya Istishfa'u bil Quran, sembuh dengan doa-doa dari Al-Quran ataupun hadis, ya ru'yah intinya. Karena Anda sudah rutin ke rumah beliau, kadang terapi, kadang ya sebagainya, bekam, sehingga jadi akrab. Suatu ketika dia tuh ngeluh di bagian dengkulnya sakit terus. Aneh ingatkan, Syekh, hal fa'alta ma amara an-nabiy SAW bidu'ain ma'thurin. Apa antum, kalau bahasa kita, apa antum nggak pernah ngamalkan hadis Nabi? Ini profesor loh, samon gitu. Apa antum nggak pernah mengamalkan hadis Nabi ketika tubuh kita sakit, disuruh memegang tubuh kita dengan tangan kita, waqul bismillahi thalathan, dan ucapan bismillah 3 kali, bismillah, 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 waqul ba'dahu a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, dan ucapkan setelah bismillah 3 kali, yaitu doa a'udzu bi'izzatillah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah, wa qudratihi, dan kudrahnya Allah, min syarri ma ajidu, dari keburukan yang aku dapatkan di hari ini, wa uhadiru, dan keburukan yang akan datang. Wa hadhihi doa dzukirtahu fi kitabik, dan doa ini engkau menukilnya di kitabmu sendiri. Diamalkan enggak? Wallahi nasit, ana lupa. Karena ana udah baca kitab beliau. Ana ingat kan. Dan doa ini antum nukil di kitab antum. Oh ya, nasit, ana lupa. Jazakallah. Jadi akrab gitu, jadi akrab. Sehingga ana tahu, sehingga akhirnya dengan dialog seperti ini beliau menghargai ana, memuliakan ana. Ya, dan inilah bahagianya bermuamalah seorang berilmu. Kalau diingatkan dia nggak emosi, maka jadi akrab. Oh, terima kasih. Tapi yang diingat orang bodoh, wah pokoknya. Ya, faedah kalau berumumalah sama orang berilmu. Inti anak menjadi akrab sama beliau, sama keluarga beliau. Bahkan sering kali kalau anak yang usia masih kecil, anak datang ke rumahnya gitu kan, kemudian agak sedikit meremehkan, wah dimarahin dia, dipototin. La tasbi abur ya. Dan dia kalau manggil anak nggak pakai nama. Orang Arab itu senang dipanggil kunyah. Orang Arab tuh senang dipanggil kunyah sejak dahulu, sejak jahiliyah. Tapi ini faedah baik. Ya, orang Arab tuh senang dipanggil kunyah. Anak dari dulu dikunyahnya Abu Huriyah. Karena anak saya pertama namanya Huriyah. Kalau manggil saya Abu Huriyah, ta'ala. Asya ma'ana, kita makan malam bersama. Kabsyah, kambing. Senang dia itu. Sering anak makan bareng, satu nampan. Ya. Apalagi orang Arab memuliakan tamu itu, dia motongin dengan tangan sendiri. Waktu awal geli saya makannya, waktu awal itu biar rasanya, tapi karena biasa, itu anak berusaha beradaptasi dengan mereka. Iya, waktu awal makan sama mereka tuh iya, dan kadang mereka lagi makan. Tapi banyak faedah. Anak bagaimana memahami karakter mereka tadi kan, lita'aruf, untuk mengenal kan. Kalau itu baik, langgengkan. Kalau itu buruk, kikis. Nah, itu yang anak amalkan dengan orang-orang Arab yang mereka berilmu sebagainya. Makan mereka gini, sampai suatu ketika kadang mereka makan gini. Kadang anak bilang gini, kadang-kadang
Karena seringnya makan dengan mereka tidak 1-2 kali, sering makan Pak, kadang sarapan ya, kadang-kadang kalau Anda hari libur Kamis Jumat kan liburan biasanya, telepon subuh-subuh, Abu Hurairah SV syughul, apakah hari ini ada kerjaan? Maaf ya Syekh, nggak ada kerjaan. Ta'al fatur ma'ana, kemari kita sarapan bareng di rumah. Karena kebetulan rumahnya kan depan kampus, Anda nyepeda kalau pagi-pagi, kecuali kalau dia Anda jemput ya, oke. Kalau enggak, gimana? Anda ke sepeda Syekh, ontel, Anda punya ontel di Jamiah. Nyepeda, kadang ke Masjid Nabawi kayak ontel Syekh, ontelnya simpan di pinggir, tak gembok. Karena kalau dari kampus ke Masjid Nabawi kalau ngontel kira-kira mungkin 45 menitan. Iya, kira-kira 40 menitan. Kalau naik taksi ya 15 menit. Naik taksi 15 menit atau 20 menit. Anak ke rumahnya. Nah, singkat cerita, intinya di sini mereka jadi tahu karakter anak. Karena anak saya mengingatkan, makan karena nggak habis kan satu nampan. Anak katakan, ini kalau nggak habis, bahasa gitu ya, siapa yang makan? Ya hurma, istri-istri. Jadi ada satu kebaikan. Jadi orang Arab itu kalau nyuguhin makanan itu buat suami mereka dulu. Kalau seandainya suaminya ada tamu laki-laki, ya, kalau seandainya suaminya ada tamu laki-laki, maka istrinya itu makan paling akhir, bekas sisa suami dan tamunya. Anak tahu karena Anda bertanya, kan sering anak tanya, ini kalau nggak habis kemana ini? Dibikin ternak? Enggak, ini nggak habis buat istri. Ya artinya istrinya dia makannya bekas kita juga gitu, bekas tamu juga. Ya itu satu hal yang baik lah ya. Ya anak-anak, oh, maka karena Anda tahu seperti itu, berikutnya kalau makan Anda bilang, ya karena ini nggak habis, maka Anda bilang kalau makan jangan diaut-aut, kalau bahasa kita. Karena masa Anda kasih istri gitu kan, sehingga ambil yang pojoknya aja. Anda ngasih masukin ke mereka, itu kebiasaan mereka. Maka biar lebih bagus, Anda katakan makannya jangan diaut-aut, kalau bahasa kita cukup pinggirnya aja. Bukankah Nabi juga mengatakan wakul mimma, makan yang terdekat. Oh iya ya, betul juga ya. Iya, Anda kasih masukan. Itu kebaikan, tapi Anda lebih perbaiki dengan kebiasaan mereka, dengan hadis Nabi. Karena Nabi mengatakan, jika kau makan, makan yang terdekat. Nah, nampan ini kan luas. Yang terdekat di bagian mulut ini, jangan di sini-sini. Anda kasih nasihat ke mereka. Dan mereka ini profesor doktor. S2, S3. Iya. Sehingga mereka merasa bahagia, senang bicara sama anak, bergaul sama anak. Sampai suatu ketika, ini momen besar. Ketika liburan semester, itu keluarga besar dia yang dari Taif, dari Mekah, datang ke rumah dia. Jadi kan kalau keluarga di Madinah hampir sudah pada kenal anak. Kalau di Madinah, yang di Madinah sudah pada kenal. Ini keluarga besar dari Taif, dari Mekah, dari yang lain yang belum kenal saya. Kalau ketika itu lagi ngumpul keluarga besarnya. Kan kalau orang Arab kalau ngumpul di ruangan. Kalau punya supir bukan orang, kalau punya supir orang India nggak akan ngumpul di situ. Supir sana. Karena mereka kadang-kadang ketika memasukkan bukan orang Arab, tamu aja risih melihatnya. Iya. Mamanya ana tuan rumah ya. Antum tamu ana. Ana memasukkan bukan orang Arab, bukan suku saya dengan tamu. Itu tamu tuh kelihatan gelagat risih, nggak suka. Seperti itu. Ini kebiasaan orang Arab loh, kebiasaan jahiliyahnya orang Arab. Suatu ketika anak diundang ke rumahnya, ke rumah beliau biasa. Anak udah Arab Saudi nggak pernah pakai gutroh. Tahu gutroh? Gutroh tuh yang bisa gini. Yang orang Arab pakai yang merah putih. Saya pakai peci doang, pakai jubah. Tapi jubah saya juga bukan jubah murahan juga. Saya bikin jubah itu harga dirupiahkan 500.000. Ya, saya juga punya jubah bikin di Arab Saudi. Ya kalau dirupiahkan harga 500.000. Hitungannya buat orang Arab ya ini murah. Bagi saya tidak murah banget. Tapi di Arab Saudi juga ini tidak murah banget. Ya levelnya ya mendekati mahal walaupun nggak mahal banget. Saya bikin, bukan beli jadi bikin, ukur. Sehingga pas. Tapi saya nggak pernah pakai gini, pakai peci rapi. Datang untuk terapi beliau. Qadarullah ketika itu
Ana nggak tahu kalau ada keluarga besarnya. Ketika ana datang, kata Syekh, ya Abu Hurairah, ta'al najlis ma'ana awalan. Mari kita duduk dulu. Indana duyuf minal bait. Saya punya tamu dari jauh. Uridu an u'arifa ilaihim. Aku pengen mengenalkan ente ke keluarga besar ana. Akhirnya ana disuruh masuk ke ruangan khusus tamu laki-laki. Ya, kira-kira mungkin setengahnya ruangan inilah di rumahnya. Nah masuk, ya ana bisa salamin satu-satu. Hampir semua orang ngilang gini. Ini bukan orang Arab ini. Tapi mungkin dia siasat. Apa tuan rumah syekhnya yang undang anak, dia nggak langsung masuk. Dia nggak tahu ngumpet atau gimana di dalam dulu. Kayaknya sengaja. Jadi anak nyalamin semua yang kan duduk di kursi orang Arab kan ada yang lesen tapi bagus itu kan. Semua ada bantal-bantal gini. Iya. Anak salamin. Ya saya salamin biasa. Enggak salamin. Oh enggak mau anak bilang. Makanya anak nggak suka orang Jawa pun anak gitu kan biasa aja, nggak usah ngelung-ngelungin lagi. Dan kebiasaan orang Jawa gitu kan. Kayak pitik lewat. Usah, Islam nggak pernah ngajarin seperti itu. Atau jalan-jalan biasa, apun termas tak lewat dia. Bilang aja gitu, nggak usah. Kayak apa ayam jago Arab nyedai betina. Nggak usah. Anak biasa seperti itu. Terus anak duduk di kursi yang kosong, sofa yang kosong. Kebetulan waktu itu sofa agak tinggi. Oh, ketika saya masuk, sebelum mereka masuk, mereka tuh ngobrol sama mereka kan dengan bahasa Amiyah. Anak masuk, dia tampang anak, semua terdiam. Semua satu ruangan pandangannya menuju saya. Dari yang muda, tua, yang artinya yang sepuh, yang umur 50, 60, ada yang umur 45, 50, semua lihat saya. Ya mungkin saya sempat ngebatin, wah mungkin mau bilang aku kon masuk ke piye wong. Tapi kan saya tidak mengapa-ngapa karena saya datang diundang tuan. Optimis, harus optimis. Ya. Kenapa? Karena umumnya orang Indonesia minderan ya. Iya. Apa pun. Umumnya orang Indonesia minderan. Saya tetap optimis. Duduk saya. Ya, walaupun hati saya agak rikuh juga. Kenapa rikuh? Kok tiba-tiba sepi ruangan itu? Tadinya gemuruh ngobrol, saya masuk kok sepi senyap. Jadi betul-betul gerak-gerik saya dilihatin. Sampai saya duduk, tak liatin, saya juga gini. Terus didatangkan meja kecil. Di situ ada kurma di mangkok kecil, tutup. Ada 2 gelas kecil. 1 gelas biasanya untuk teh, 1 untuk kopi Arab. Dan ada tekonya, 2 teko, 1 teko teh, 1 teko kopi. Datang anak tuan rumah yang dia sudah tahu saya, yang sering kadang jemput saya di kampus. Namanya Abdullah. Abu Hurairah istabgha. Abu Hurairah pengen apa? Pengen minum apa? Anak dudukin. Semua dia ada nama. Anak Abu Kusyahi. Anak pengen teh, diambil gelas kecil. Anak minum. Ya, Anda biasa teh gelas besar kan? Teguh kan cepet. Ini kecil lebih cepat lagi. Oh, kebiasaan aku jangan ikut bahasa engkau. Anak gitu, minum. Ambil lagi, suruh lagi, minum lagi. Nah, karena sudah 2 gelas minum kan, disuruh yang ketiga, kafah cukup. Terus yang ketiga nggak langsung minum kan, anak biarkan dulu. Tapi semua masih belum ada yang bicara di ruangan itu. Pasti melihatin saya semua. Kan kalau anda mungkin bisa drek kayak gitu. Semua ini orang Arab gede-gede badannya. Akhirnya apa? Saya berusaha rileks. Gelas teh ketiga
Nah, belum diminum, tak minum dikit-dikit. Kedua kan, 1-2 kan tak minum, tenggak kan selesai. Yang ketiga karena sudah tadi dikit. Walaupun jangan pakai tak tenggak juga, tak minum dikit-dikit, tak selesaikan. Enggak, tak minum dikit, tak simpan, tak ambil kurma. Nah, ketika saya minum gelas yang ketiga dan saya makan kurma, orang yang paling sepuh, ya nggak sepuh sih, ya kira-kira umurnya mungkin 50-an, dan dia dosen di Mekah. Karena tuan rumah, anak tuan rumah manggil saya Abu Hurairah kan, bukan Endang, Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, oh suaranya mungkin geter. Ayo Syekh. Anta tashrabu syahi wa takul tamr. Kalau bahasa kita, kenapa ente minum teh kok makan kurma? Kenapa ente sudah minum teh kok makan kurma? Ana paham pertanyaan dia. Kenapa? Karena orang Arab itu kalau minum teh nggak makan kurma. Itu kebiasaan orang Arab. Kurma itu biasanya disediakan buat kopi, karena kopi orang Arab pahit, nggak ada yang manis. Ana paham, Ana sudah paham. Jadi kurma yang disediakan di meja itu untuk pasangan kopi, bukan untuk teh. Saya milih teh plus makan kurma. Kan aneh dia kalangan mereka. Anta, kalau kita kayak sedikit menyepelekan. Ente ini minum teh makan kurma. Ana sedikit terdiam dalam hati, betul juga kebiasaan mereka nggak seperti ini. Ana udah tahu. Akhirnya nggak habis akal. Ana berusaha bagaimana menjawab mereka supaya tak sekak genti. Kan tujuan untuk bagaimana menjatuhkan mental Ana kan. Ana paham. Ana ganti supaya dia juga ngerti dan memahami Ana. Ana jawab begini. Ana bilang, oh, syai tamr. Hal fi ba'as, apa ada masalah? Ana bilang gitu. Akhirnya dijawabkan, masalah kata mereka. Ana bilang, teh, kurma, ya muskilah, ada masalah. Katanya, muskilah. Kata dia, masalah. Aneh, katanya. Kata dia, aneh ente ini. Minum teh, makan kurma. Ana bilang, taib, in kana hadza urfukum. Jika memang ini kebiasaan antum, bahwa orang kalau minum teh tidak makan kurma, itu harus apa? Minum kopi baru makan kurma. Kebiasaan antum seperti itu kan? Dan minum teh makan kurma sebuah hal yang tidak biasa. Taib in hadza urfukum falamani. Aku tidak masalah bagiku, aku terima dan minta maaf. Ya. Walakin akan tetapi Anda bilang, hal mani fi syara'. Apakah terlarang dalam syariat? Apakah ada dalam syariat agama kita bahwa kalau minum teh tidak boleh makan kurma? Anak katakan gitu. Kan ini kebiasaan mereka bahwa minum teh tidak makan kurma kan? Anak katakan kalau memang ini merusak kebiasaan antum, anak minta maaf. Jika memang ini dipandang sebuah kesalahan atau tidak mengenakan antum semua. Ya. Tapi apakah ada larangan syariat orang minum teh tidak boleh makan kurma? Hal fi man fi syar'i, apakah ada dalam syariat? Apakah dalam syariat? Hat dalilan, datang satu dalil saya bilang. Dan yang tanya tadi dokter loh. Dokter di kampus di Arab Saudi di Mekah. Hat dalilan. Datang satu dalil yang melarang minum teh, nggak boleh makan kurma. Hat dalilan. Alaysa fi bukankah tidak ada dalilnya? Wahadhihi kullu amami, dan semua ini ada di depan hadapanku. Artinya teh, kurma, kopi, semua di hadapanku, disuguhkan, bukan untuk disantap. Diam, baru clear. Setelah clear, ketawa semua. Sodak, engkau benar, nggak ada salah. Kul masyita, makan sesuai kehendakmu. Akhirnya tidak berapa lama tuan rumah masuk. Nah, fahim teman Abu Hurairah, paham siapa Abu Hurairah? Setelah pada clear, pada ketawa, mungkin tuan rumah nguping masuk. Nah, sudah paham siapa Abu Hurairah? Oh, fahim nah, sudah. Sudah, akhirnya clear, ngobrol gini. Akhirnya sudah, mereka kembali lagi yang ngobrol-ngobrol yang gitu. Saya nanya, Abu Hurairah,
jenis tukar, ente warga negara mana? Filipina? Wah, Filipina, Indonesia. Oh, Indonesia kuis, Indonesia bagus. Indonesia bagus, saya bilang. Bagus, misalnya. Ada makan bareng, nah, makan bareng, ada berapa nampan kan? Ada anak sama yang nanya tadi, tua-tua sama. Karena cara mereka menghormati tadi, potong-potong. Ya, anak udah biasa. Oh, biasa, tak makan. Gantian juga. Nah, ada satu hal kebiasaan yang kita seorang mukmin, barometer kita syariat. Jangan sampai kebiasaan di luar kebiasaan pada suku-suku kita atau suku apapun yang melanggar syariat kita langgengkan, jangan. Tapi kita buang. Tapi ketika kebiasaan dalam sebuah suku adat tidak melanggar syariat, maka tidak masalah dipelihara. Paham? Nah, yang diingatkan dalam hadis ini, kata Nabi SAW, kebiasaan jahiliyah yang buruk, yang bisa merusak seseorang, bahkan merusak agamanya. Yang pertama kata Nabi tadi apa? Al-fahru bil ahsab, bangga dengan golongan. Ini merusak agama. Merusak agama. Apalagi lebih dibesarkan masalah golongannya, ini merusak agama. Maka timbullah seperti orang-orang Yahudi yang mengklaim tidak akan masuk surga kecuali Yahudi Nasrani. Atau timbul satu klaim, nek pengen mlebu surga, masuklah N sama U umpamanya. Itu kan musibah. Ya. Swarga ki apa? Patene wong N karo U umpamanya. Musibah. Musibah nggak ini? Musibah. Makanya kenapa Nabi melarang hal ini? Karena merusak agama. Bangga dengan golongan itu merusak agama. Yang kedua sama, ta'nu fil ansab, mencela nasab. Seorang ketika mencela nasab orang lain, berarti secara tidak langsung dia merasa nasab lebih mulia. Lihat, Nabi kita Muhammad SAW, beliau terlahir dari suku apa? Quraisy. Sukunya yang dianggap orang Arab paling mulia. Suku Quraisy, suku yang dianggap orang Arab ketika jahiliyah paling mulia, paling punya wibawa, paling punya peran. Tapi Nabi meskipun beliau dari suku Quraisy, apakah Nabi merasa bangga dengan ke-Quraisyannya? Kan tidak. Meskipun ada hikmahnya Allah takdirkan Nabi terlahir dari suku Quraisy. Apa hikmah terbesarnya? Agar orang-orang Arab tidak mencela Nabi dari segi nasabnya. Coba kalau dari awal Nabi terlahir bukan dari suku Quraisy, mungkin dari awal mereka tidak akan mendengar dakwah Nabi. Paham nggak? Kalau sejak awal atau Allah takdirkan Nabi terlahir bukan dari suku Quraisy, sejak awal orang-orang Arab tidak akan menggubris omongan Nabi. Tapi nyatanya Nabi yang dari suku Quraisy saja orang Arab tidak mendengar, kecuali yang dirahmati Allah, kecuali yang hatinya ingin cari kebenaran. Lihat, kalau seandainya bahwa Nabi membanggakan ke-Quraisyannya, tentunya Nabi tidak akan mengajak Bilal masuk Islam. Iya kan? Kalau Nabi membanggakan suku ke-Quraisyannya atau kabilah Quraisynya, Nabi tidak akan mungkin mengajak Bilal yang dia dari Habasyah, kulitnya hitam, budak lagi. Nabi gak akan ngajak mereka. Jika memang agama ini hanya Quraisy, menunjukkan bahwa agama yang dari Nabi Muhammad itu agama Islam, yang Islam dibawa oleh Nabi untuk seluruh manusia, untuk seluruh manusia. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-A'raf ayat 158, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan wahai Rasul kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada Quraisy, bukan hanya kepada bangsa Arab, seluruh manusia.
Inni Rasulullah ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku ini utusan Allah yang diutus kepada kalian semua. Sehingga Nabi tidak mendakwai kepada suku tertentu, tapi seluruh. Karena ketika seorang mengaku muslim, dia lebih bangga kepada suku atau golongan yang ketimbang Islamnya, ini sebuah apa? Keburukan. Cukuplah yang menjadikan kita bangga itu keislaman kita, tidak lebih dari itu. Cukuplah yang menjadi kita bangga hanya kita sebagai seorang muslim mukmin, sudah tutup, tidak lebih dari itu. Karena memang kalaupun dikatakan apa kita harus berbangga, iya, tapi dengan keislaman kita di hadapan orang-orang kafir, di hadapan orang-orang kafir. Sudah. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat juga, innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang mukmin bersaudara, mau dia Arab bukan Arab, dia mukmin muslim, saudara, sudah. Semua saudara. Jadi mencela nasab ini sebuah kebiasaan jahiliyah. Ya. Karena memang kalau kita melihat sejarah dulu, orang-orang Arab itu mereka mencela ketika sukunya suku bukan suku Arab, atau mencela jika kesukuannya itu suku yang rendah, mereka mencela. Ya. Yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum. Nah, ini yang menjadi inti pembahasan. Istisqa'u bin nujum, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Apa korelasi dari ucapan Nabi dari poin pertama, kedua, ketiga? Nabi menyebutkan di pertama bahwa di antara perkara jahiliyah tadi apa? Bangga dengan golongan, mencela nasab. Yang ketiga, menisbatkan hujan, turunnya hujan kepada bintang-bintang. Artinya bahwa menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang ini pun keyakinannya orang-orang jahiliyah. Artinya orang-orang jahiliyah dulu mereka meyakini turunnya hujan itu dengan terhadap bintang-bintang. Sebagaimana kebiasaan mereka juga tatayur yang pernah kita bahas di bab sebelumnya, bahwa kebiasaan keyakinan orang-orang jahiliyah, mereka seringkali menisbatkan baik buruknya sebuah perbuatan yang hendak mereka kerjakan kepada burung. Makanya istilah tatayur apa? Ketika mereka hendak pergi, ambil seekor burung, diterbangkan. Jika burung itu lari ke depan, berarti apa? Ia merasa itu alamat baik, menisbatkan alamat baiknya kepada burung. Dan ini kebiasaan jahiliyah. Jika burungnya terbang ke kiri, menisbatkan berarti itu alamat buruk. Sama halnya menisbatkan turunnya hujan karena bintang ini, bintang itu. Ini perkara jahiliyah, ini perbuatan jahiliyah. Yang Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Islam mengajarkan bahwa semua kejadian di alam semesta Allah lah yang telah menentukannya dan mengaturnya. Iya. Islam mengajarkan kita melalui ayat Al-Quran yang Allah turunkan atau hadis Nabi yang Nabi jelaskan, menjelaskan bahwa semua kejadian yang menimpa kita atau menimpa alam semesta Allah yang mentakdirkan, hanya Allah yang mentakdirkannya. Bukan karena ini, bukan karena itu, Allah yang mentakdirkannya. Kalaupun Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan satu sebab, maka Allah akan menjelaskannya. Contoh, sebab kita terlahir, siapa yang menciptakan? Allah. Allah menetapkan sebabnya kita lahir perantara siapa? Bapak ibu kan? Dan ini Allah jelaskan. Makanya birrul walidain perintah kedua setelah tauhid. Maka berbuat baik dan meyakini bahwa sebab keberadaan kita setelah takdir Allah adalah bapak ibu kita, dan kita meyakini bahwa orang tua kita, kedua orang tua kita, sebab kita ada di muka bumi ini tidak merusak akidah kita. Kenapa? Karena Allah menjelaskannya. Karena Allah menjelaskannya bahwa adanya kita karena adanya bapak ibu kita setelah takdir Allah. Maka meyakini kita ada karena karena sebab ayah ke ibu kita setelah takdir Allah, maka itu tidak merusak akidah. Bahkan Allah perintahkan setelah tauhid
berbuat baik kepada ayah ibu. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Hendaklah engkau ya beribadah, dan Rabb telah menetapkan bahwa hendaklah kau beribadah hanya kepada Allah, dan hendaklah kepada ayah ibu kau berbuat baik. Allah menjelaskan. Nah sekarang ada kan nasnya bahwa sebab turun hujan karena bintang ini bintang itu, nggak ada nasnya. Maka ketika meyakini bahwa Allah yang menurunkan hujan ini dari Allah, tapi meyakini sebabnya bintang ini, mana dalilnya? Jika tidak ada, maka Anda telah terjatuh kepada kesyirikan, meskipun itu syirik kecil. Meskipun itu syirik kecil. Ya. Paham ya insyaallah? Yang terakhir, yang keempat, an-niyahah. Apa itu niyahah? Apa itu niyahah? Niyahah niyahah kalau diartikan bahasa kita itu meratap. Ya. Niyahah kalau diartikan apa? Bahasa kita itu meratap. Dan niyah secara khusus adalah orang yang meratapi mayit atau kematian seseorang, itu niyahah. Dan kategori niyahah, kategori ataupun ukuran seorang telah terjatuh kepada niyahah, yaitu raf'us sauti bil bukai al mayyit qasdan. Seorang telah terjatuh kepada perbuatan niyahah, yaitu mengangkat suara ya, dengan menangis atas kematian mayit dengan sengaja. Artinya ada seseorang keluarga yang meninggal, dia sengaja meraung-raung menangis, maka dengan dia menangisi kematian seseorang dengan keluar suara yang nyaring, itu masuk perbuatan niyahah. Jadi yang menjadi intinya apa? Mengangkat suaranya atau meraungkan. Apa meraungkan? Maksudnya histeris belum parah. Maksudnya menyaringkan suara tangisannya, gero-gero. Jadi bukan nangisnya ya, bukan menangis, tapi mengangkat suara ketika nangisnya, itu yang jadi masalah. Dan ukuran seorang niyahah tadi mengangkat suara ketika menangisnya, bukan menangisnya. Karena kalau dikatakan bahwa niyahah itu menangisnya, ini tidak benar. Kalau dikatakan bahwa seorang meratap itu menangisnya, maka tidak benar. Umpamanya orang meninggal, jangan nangis loh. Kalau nangis berarti kau meratap. Bukan menangisnya, tapi mengangkat suaranya ketika menangis. Artinya menangisnya boleh, tapi mengangkat suara atau sampai tadi meraung-raung atau sampai gero-gero atau apa aja, atau histeris, ini yang kategori meratapnya, niyahahnya. Ya, kalau menangisnya tidak masalah selama ditahan suara tangisannya. Terbukti bahwa Nabi SAW ketika meninggalnya putra beliau Ibrahim, karena Allah uji Nabi kita Muhammad SAW dengan berbagai ujian, di antaranya hampir seluruh anak-anak beliau meninggal di usia kecil kan, kecuali Fatimah, Zainab kan meninggal di usia besar. Dalam riwayat ketika Nabi mendapati putranya Ibrahim yang masih kecil meninggal, putra laki-lakinya, Nabi menangis dengan isakan, tapi nggak sampai keluar suara. Para sahabat ketika bertanya, "Mahadha ya Rasulullah?" Mahadha ya Rasulullah. Artinya, bakal bahasa kita, kenapa menangis wahai Rasulullah? Ia sangka bahwa Nabi itu tidak menangis ketika tertimpa musibah. Dan para sahabat menyangka bahwa menangis itu termasuk meratap ketika itu.
Kata Nabi, hadhihi rahmah. Aku menangis karena rahmat, karena sayang. Aku menangis atas kematian anakku karena apa? Rahmah, karena sayang. Karena adalah sayang kepada anakku yang masih kecil. Dan Nabi mengatakan, innal quluba la yahzan. Sungguh hati ini ketika ditimpa musibah yahzan, sedih. Dan itu fitrah. Ya enggak? Orang ketika ditimpa musibah, ya, fitrahnya sedih enggak? Sedih. Kata Nabi, innal quluba la yahzan. Sungguhnya hati ini ketika ditimpa ujian, hati ini sedih. Yang bersedih hatinya. Bukan fisik, tapi hatinya. Bukan matanya yang bersedih, tapi hatinya. Innal quluba la yahzan. Sungguh hati ini sedih ketika ditimpa musibah. Wa innal ainani la tadma. Dan sungguh mata ini ketika hatinya bersedih keluar air mata. Apa maksudnya? Mata ini, mata kita ini ketika hati sedang bersedih keluar air mata, menangis. Kan tandanya gitu kan. Walakin ma yantiqu lisanuna illa ma yurdi rabbuna. Akan tetapi lisan kita tidaklah berucap ketika sedih, ketika menangis, kecuali ucapan yang mendatangkan ridha Allah. Artinya ketika kita sedih, tertimpa musibah, menangis boleh, karena memang hati sedang bersedih. Keluar air mata boleh, tetapi jangan sampai lisan ini mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan suara yang mendatangkan murka Allah. Dan mengeluarkan suara nyaring ketika menangis, ini mendatangkan murka Allah. Allah nggak suka. Apalagi ditambah kata-kata yang tidak ridho. Kan biasanya orang kalau sudah nangis keluar suara, pasti mulutnya akan ikut keluar. Apa kuiki? Kenapa kau seperti itu? Atau kenapa kau mati duluan? Ini contoh. Padahal kemarin aku gini. Dia mengeluarkan satu penyesalan dengan lisannya. Maka lihat, orang kalau sudah menangis kemudian keluar suara apalagi histeris, pasti akan keluar kata-kata yang Allah tidak suka. Iya enggak? Pernah nggak lihat seperti itu, orang seperti itu? Orang kalau sudah menangis nggak ngontrol diri, keluar suaranya meraung, pasti dibarengi ucapan-ucapan yang ucapannya tidak akan Allah ridhoi. Menyesali kematiannya, menyalahkan kematiannya, atau menyalahkan diri sendiri. Ya. Jika yang meninggal itu bayi, aku teledor, aku merasa bersalah, ini nggak boleh. Dan itu kategori niyahah. Ya. Tapi barometer paling minimal seorang dikatakan niyahah itu suaranya. Maka ketika orang menangis sampai itu niyahah. Apalagi ditambah ucapan-ucapan yang mendatangkan murka Allah. Makanya ketika kita sedang tertimpa musibah, menangis boleh, ya. Isakan itu tidak kategori niyah. Atau isakan itu bukan kategori apa? Niyah. Niyah itu ketika suaranya meraung. Itu niyah. Jadi kalau antum sampai sedihnya luar biasa, sampai apa? Biasanya kalau sedihnya luar biasa masih terkontrol, kan paling tidak hanya terisak-isak. Maka ketika antum sudah sedih luar biasa, maka tahan mulutmu. Tahan gini. Maka menahan mulut akan menjaga tidak sampai ke apa? Niyah, tidak sampai jatuh kepada niyah. Paham sampai sini? Tentang masalah niyah. Dan kategori niyah tidak hanya ketika musibah. Tidak hanya ketika musibah terjadi, sampai pun setelah terjadi berhari-hari. Mungkin sebenarnya orang beranggapan, Ustaz, kan boleh dong menangis atas kematian mayit, yang penting tidak terjadi ketika hari hanya. Kan besok boleh, karena mungkin mengingat. Termasuk tidak boleh. Cuman secara umum biasanya orang terkena ataupun terjatuh pada niyah itu ketika musibah terjadi biasanya. Meskipun hukumnya tidak hanya ketika musibah terjadi, setelah terjadi pun jika tetap meratapi, tetap niyah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat berkumpulnya di rumah kematian setelah dimakamkan si mayit termasuk niyah. Imam Syafi'i rahimahullah.
berkumpulnya seseorang di keluarga mayit setelah kematian mayit, setelah dikuburkan berapa hari pun setelah kematiannya, termasuk niyahah meratap. Termasuk apa? Niyahah dan meratap. Makanya untuk supaya tidak terjatuh kepada niyahah baik di hari pertama dan seterusnya, penentunya di awal kejadian. Makanya Nabi mengatakan as-sabru 'inda sadmatil ula. As-sabru hina sadmatil ula. Seorang dikatakan sabar itu ketika kejadian pertama kali. Maksudnya ketika musibah menimpa ketika itu. Maka siapa yang ketika tertimpa musibah dia bertahan tidak sampai kepada niyahah, maka dikatakan itu orang bersabar. Maka tidak benar jika antum mengklaim ketika ada orang keluarga yang meninggal dia menangis terisak-isak. Antum jangan menangis lah, antum harus sabar, jangan menangis. Kalau antum menangis antum nggak sabar, dia juga keliru. Apa maksudnya? Karena ada orang mengklaim kalau menangis kematian antum nggak sabar, ini keliru. Orang yang ketika tertimpa musibah menangis hanya terisak-isak, insya Allah dia termasuk orang yang sabar. Cuman kesedihannya mendalam gitu kan, tapi termasuk sabar. Meskipun afdolnya jika sampai tidak menangis dalam artian, tapi nggak mungkin kalau nggak menangis. Kebangetan kayaknya. Paling tidak menyembunyikan kesedihannya atau menyembunyikan tangisannya, itu yang luar biasa. Cuman tetap masih dalam garis fitrah. Kalau orang tertimpa musibah terutama kematian, dia sampai nangis, sampai terisak-isak, insya Allah orang ini masih sabar, masih kategori sabar maksudnya. Cuman afdolnya ketika tidak sampai terisak-isak nangis, dia masih nangis, mungkin keluar air mata tapi biasa. Ini sabarnya luar biasa. Tapi kalau masih menangis tidak sampai keluar suara, insya Allah masih kategori sabar, dan itu masih kategori fitrah. Dan terbukti ketika Nabi meninggal putranya dan beliau menangis, kan diketahui oleh para sahabat. Artinya Nabi menangis diketahui para sahabat kan, menunjukkan bahwa Nabi menangis ketika putranya meninggal, dan itu tidak melanggar syariat. Nah, yang melanggar syariat dengan nama niyahah ketika sampai keluar suara. Wa yanbaghi an yudhafu ilaihi ala sabilin nauh kanauhil hammam. Dan sebagian para ulama mengkategorikan seorang betul-betul telah jatuh niyahah selain suara keluar ketika menangis, juga dengan raungan yang luar biasa. Sampai dikatakan kanauhil hammam, seperti deruan hammam, burung merpati. Tahu burung merpati? Burung merpati kalau berderung gimana? Atau burung deruk, atau burung deruk? Pak Gono punya burung deruk. Nek mau nih punya Pak. Ini orang menjelaskan. Sebagian mereka masuk kategori niyahah kanauhil hammam, seperti raungan burung deruk atau burung merpati. Taib. Dalam hadis yang lain, ini sudah turun belum? Hah? Oh, dari tadi. Sudah ada dulu berarti. Bentar. Taib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nggak ada dulu? Kita lanjut dikit. Mana muadzinnya? Nggak ada Pak Arif. Ada dulu, nanti lanjut sebentar. Saya kira jamnya ngelabuin saya. Kemarin ngelabuin saya. Kemarin ngelabuin saya setengah jaman, 20 menitan. Kayaknya lihat. Berarti sekarang udah normal ya. Operatornya nggak ada. Pakai ini aja nih. Udah ini aja.
Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ini sedikit ya, kita lanjutkan sedikit. Jadi bismillah, bahwa niyahah termasuk perkara jariyah, jahiliyah yang Nabi larang, karena itu merusak akidahnya, terutama merusak akidah berkaitan dengan tidak terima dengan takdir Allah. Di antara perkara mendasar niyah itu merusak agama, yaitu merusak akidah, merusak keyakinannya dia kepada Allah, terutama dalam bab takdir, tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seorang mukmin harus menerima takdir baik dan takdir buruk, ya kan? Bukankah di antara rukun iman antu minabil qadar, kan, beriman kepada takdir khairihi wa syarrih, takdir yang baik dan yang buruk.
Kematian takdir buruk, tapi kita harus terima. Seorang mukmin harus menerimanya. Dan hakikatnya secara zahir meskipun itu buruk, bagi seorang mukmin kebaikan jika dia ridha. Jika dia apa? Ridha. Artinya ketika dia mendapat takdir buruk tapi dia ridha dengan ketentuan Allah, karena nggak bisa ngelak. Maka apa? Zahirnya takdir itu buruk, ketika dia ridha maka menjadi kebaikan, menjadi pahala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, ya, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu, seluruh urusannya jadi kebaikan, pahala di sisi Allah. Ya, walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu hanya dimiliki orang beriman saja. Ya, yang pertama kata Nabi kategorinya, idza asabatu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, maka itu bertambah kebaikannya. Wa idza asabatu dharra, jika dia tertimpa mudarat, tertimpa musibah, keburukan, sabar, dia bersabar. Nah, di antara ciri orang bersabar ketika tertimpa musibah, dia tidak niyahah, dia tidak meratap, dia tidak meraung-raung menangisnya, dia bersabar. Maka apa? Tadi saya katakan, kategori seorang bersabar ketika tertimpa musibah, tangisannya tidak sampai apa? Meraung suaranya. Itu batas apa? Batas maksimal seorang kesedihannya masih wajar. Menangis tapi tangisannya tidak sampai meraung-raung suaranya. Ya, artinya isakan itu masih batas hal yang wajar. Masih kategori apa? Sabar. Nah, tertimpa musibah dia sabar, bersabar. Fakana khairun lahu, maka itu menjadi kebaikan bagi si hamba. Bahkan ada ancaman di hadis, kelanjutan hadis yang kata Nabi, bagi orang yang niyahah, tidak bertobat dari niyahnya, kata Nabi, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dhari'un min jarab. An-naihah, seorang yang meratap. Di sini Nabi membahasakan dengan lafaz muannats, an-naihatu. An-naihatu, wanita yang meratap. Kenapa secara lafaz memakai bentuk muannats? Karena umumnya yang terjatuh kepada meratap itu wanita umumnya. Meskipun secara hukum syar'i, ya, larangan itu kepada laki-laki juga. Ya, kenapa demikian? Karena laki-laki kan umumnya tegar. Laki-laki itu gampang menangis nggak? Hah? Laki-laki itu gampang nangis nggak? Apa perempuan yang gampang nangis? Hah? Kan yang gampang nangis itu perempuan. Jangankan kematian. Oh, anak eloro ya sikit loro. Masa anak gue nangis. Bapak suaminya biasa apa-apa loro sih. Kulo ini paracetamol mau bos. Soalnya nangis. Iya para bapak-bapak. Iya. Nah sekarang kalau bapaknya nangis, anda kepi dari kepala rumah tangga, siti-siti nangis. Orang ada beras, orang ada duit. Wah, orang ada duit nangis piye? Suami nangis ini kok aku banci. Laki-laki nggak ada sesuatu, diam dulu, berpikir. Iya ya, ki orang ada duit piye carane ki? Piye carane ki? Nek wong wedok nangis ya. Makanya hikmahnya kata ulama, wallahu alam, ketika Nabi mengatakan an-naihah, menunjukkan bahwa banyaknya pelaku meratap itu wanita. Tetapi bukan berarti menutup kemungkinan laki-laki tidak. Tetap laki-laki pun ketika dia meratap masuk dalam ranah larangan ini. Sama halnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq alladzi, gimana? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarrin nafatsat. Apa an-nafatsat? Sudah mau habis surah saya. Apa an-nafatsat? Kalau antum buat terjemahan, an-nafatsat para sihir wanita. Permasalahannya, apakah tukang sihir hanya wanita? Enggak kan? Cuman apa hikmahnya Allah menyebutkan dalam ayat itu dengan an-nafatsat? Karena umumnya di zaman dulu yang berbuat sihir itu wanita umumnya. Mengambil keumuman. Sebagaimana keumuman menangis itu siapa? Perempuan, bukan laki-laki. Berarti kalau ada laki-laki menangis berarti nggak wajar, Ustaz. Ya kalau sering menangis nggak wajar. Laki-laki kalau sering menangis nggak wajar, iya kan?
Siti nangis, nggak wajar. Tapi bukan arti ketika dia menangis nggak wajar. Tetap kalau dia menangis dalam artian sesuatu mungkin karena sudah berat banget dia menangis, karena mungkin luar biasa ujiannya dia menangis, ya insya Allah wajar, masih wajar. Kenapa? Masih fitrahnya dia manusia itu menangis, iya kan? Cuman ketika sering menangis bagi laki-laki sudah tidak wajar. Jika ada masalah nih pasti hati ini kodo wong wedok ya. Wong wedok baperan. Makanya kalau laki-laki sering baperan pasti sering terenyuhan, sering gampang nangis, hati ini ciut. Perlu diasah. Makanya coba antum kalau lihat tentara Siti nangis, tentara kok nangis? Antum pernah gak lihat tentara latihan? Dulu waktu saya umur SMP di pondok saya kan sering lihat latihan tentara, dan dulu cita-cita saya jadi tentara dulu itu. Ketika lihat tentara latihan, salah telat, dijotos sama apa komandan, dijotos sampai berdarah hidungnya. Dia bukan siap meler. Oh saya masih ingat ketika SMP, tampar siap. Berarti jadi tentara kalau nangisan berarti nggak lulus sih. Artinya memang apa ya? Ya memang fitrah gitu. Makanya kebalikan juga, kalau perempuan keras susah. Makanya saya melihat perempuan jadi tentara itu apa? Hilang fitrahnya. Saya melihat perempuan jadi tentara hilang fitrahnya. Bahkan jangan tentara, satpam aja saya melihat fitrahnya, kewanitaannya hilang. Saya punya pengalaman. Saya pernah gertak satpam perempuan di rumah sakit Ketilang. Gara-gara buruk adabnya. Waktu istri saya lahiran anak keempat dulu, dia satpam perempuan. Saya sering ketemu Pak Satpam soalnya dia manapun. Betul kan saya Gedung Pati tinggalnya, harus di Ketilang kan jauh. Di rumah sakit saya nggak ada yang nemenin. Saya datang jam siang, jam 1 pas setengah 2 datang masuk. Kan biasanya kalau orang sakit ada yang boleh nemenin kan, 1 orang yang bisa keluar masuk kapanpun. Dan itu SOP rumah sakit lah. Kalau penjenguk oke, orang yang jenguk mungkin jam tertentu kan. Tapi yang nemenin setiap kapan ada aja yang itu. Waktu itu saya datang jam 2 siang datang. Ya, saya kan punya kartu. Sok itu dia nggak nanya saya sebagai apa, dia taunya saya sebagai pengunjung. Pak, jangan lama-lama. Dia bilang iya, masuk. Terus mungkin saya lama nggak keluar. Pak, silakan keluar Pak. Saya bilang tak pelototin. Kayak sopo. Saya satpam. Iya tahu saya satpam. Tapi tahu saya di sini sebagai apa? Aku bayar kan, aku orang gratis. Saya bilang, wallahi saya ketemu satpam laki-laki nggak seperti Anda, saya bilang. Punya etika. Ya. Artinya satpam laki-laki saja jika seperti Anda nggak cocok, apalagi Anda perempuan. Segituin. Langsung dia pergi. Akhirnya pergi, tak datangi. Saya bilang, kerjaan bisa tak laporkan, saya bilang ke atasannya. Anda digaji kan? Iya. Saya kesini dibayar, saya bilang. Sejak itu nggak berani nonton muka saya. Karena memang seperti itu. Dan saya melihat laki-laki aja tidak sopan itu nggak bagus, apalagi dia perempuan. Gitu mana? Perempuan. Makanya ketika perempuan dinasihati suaminya keras, musibah. Jika antum punya istri dinasihatin nggak terenyuh-terenyuh, bawa ke pengadilan. Intinya bahwa para jamaah sekalian, an-naihah itu sifat jahiliyah yang sering melakukannya adalah wanita. Sehingga Nabi mengancam, idza lam tatub qabla mautiha, jika orang yang berbuat meratap tidak bertaubat sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamati, akan ditegakkan kepadanya hukuman di hari kiamat, wa 'alaiha sirbalu min qatiran, dia akan dikenakan pakaian dari tembaga.
Qatiran itu tembaga, cairan dari tembaga. Atau wadhari'un min jarab, dia akan terkena penyakit kulit, ya, penyakit yang luar biasa. Ini ancaman dari Nabi SAW, menunjukkan bahwa niyah itu bukan perbuatan ringan, bukan dosa ringan, tapi dosa besar. Sehingga wajib pelakunya bertobat. Dia tidak cukup hanya istighfar, tapi wajib bertobat, minta ampun atas perbuatan niyahnya. Wallahu a'lam bishawab, karena suara juga mungkin serak. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mungkin masih di bab yang sama. Sekali lagi, intinya saya membahas kitab yang saya bahas dan juga semua pengajian saya, berharap kita itu paham, tidak hanya sebatas tahu, ya. Saya cukupkan pembahasan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kelalaian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.